supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, ilustrasi sebelumnya dia sampaikan terkait dengan pohon anggur. Kita baca di bagian bacaan sebelumnya di dalam pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Di sana bercerita tentang Yesus menyampaikan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Siapa yang berada di dalam aku, dia juga akan ada di dalam dia. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi jikalau pohon yang tidak berbuah dan tidak menghasilkan buah apa-apa, firman Tuhan sangat jelas dikatakan bahwa buah itu akan dipotong, dibakar. Karena percuma jika pohon yang sudah ditanam, yang sudah tinggi, lalu tidak ada hasilnya. Lihat saja di dalam kehidupan kita, kalau kita menanam sebuah pohon, lalu kita sudah pelihara dengan baik-baik, dan kita sudah tahu kapan dia akan berbuah, tetapi kalau kita tunggu kapan dia berbunga, kapan dia berbuah, pasti kita sudah katakan, oh dia ini pohon laki-laki. Lebih baik tebang saja dia. Dia tidak akan menghasilkan buah. Ternyata begitu juga dengan Yesus. Jikalau hidup kita sudah di dalam dia tetapi kita tidak berbuah dan berakar di dalam dia dan menghasilkan apa-apa, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Mungkin secara manusia kita tetap hidup, kita tetap bekerja, tetapi seutuhnya di dalam diri kita sebagai milik kepunyaan Allah kita sudah mati. Tetapi di hari ini firman Tuhan ingin mau menegaskan kepada kita, jikalau kita menjadi pohon yang baik, baiklah kita menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang disebut pohon mangga lalu dia berbuah durian. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Allah, kasih yang sesungguhnya yang ingin diterapkan di dalam kehidupan kita di sini sudah sangat jelas dikatakan. Perintah supaya kamu saling mengasihi. Kenapa? Karena kita teringat, bukan hanya teringat tetapi menjadi ayat hafalan bagi kita. Di dalam Injil Matius, perintah supaya kamu saling mengasihi. Hukum yang terutama dan yang pertama di sana disampaikan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Berarti hati kita dikhususkan untuk Tuhan Allah. Lalu di situ juga dikatakan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama, sedangkan hukum yang kedua sama dengan itu, yakni yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, mampukah kita mengasihi sesama? Mampukah kita menjalankan kasih itu sesuai dengan perintah Tuhan? Jangankan kita mau mengasihi Tuhan, sesama saja kita pikir-pikir. Ataupun di dalam diri kita sendiri. Tetapi di hari ini ketika kita dijelaskan dengan kebenaran firman Allah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ini adalah bagian dari proses rencananya Tuhan. Kita harus menerima apa yang diamanatkan oleh Allah sendiri dan lakukanlah setiap pekerjaan kita dengan kasih. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus pasal 16 ayat 14. Ketika kita melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, itu berdasarkan dari kasih. Kadangkala ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita berpikir untung dan rugi. Kira-kira ketika saya lakukan hal ini ada dampaknya kah? Tidak. Tetapi sebagai anak Tuhan, kalau kita mau mengatur untung dan rugi, jangan kita untung dan rugi kepada manusia. Manusia boleh merancangkan hal yang banyak, memberikan jaminan.
tapi ternyata apa yang mereka berikan ataupun apa yang akan mereka lakukan tidak sesuai dengan harapannya kita. Tetapi kalau kita berharap penuh kepada Sang Pemilik hidup, akan tiba waktunya di mana Dia akan menjawab setiap kebutuhan kita. Dia akan memberikan yang terbaik, bahkan apa yang kita butuhkan akan dicukupkannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kasih tidak akan ada ketakutan. Kita ingat lagi di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati dan dikasih Tuhan, kalau kita mau melakukan pekerjaan yang diamanatkan oleh Allah, jangan pernah kita takut dan gentar. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah salah. Kalaupun salah, biarlah Allah sendiri yang menuntun dan memimpin kita. Biasa di dalam kehidupan kita memang betul, ditegur dan dikoreksi itu baik. Tapi kadangkala cara orang mengoreksi, cara orang menegur, kadangkala juga sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Coba kalau ditegur di banyak orang, malukah tidak? Tapi ada orang juga senang kalau ditegur di banyak orang. Banyak tipe-tipe manusia, tetapi kita harus melihat setiap sisi kehidupan manusia. Tetapi sebagai anak Allah, di mana kasih tidak ada ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum. Barang siapa ia takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kita harus mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ingat itu. Kita mengasihi sesama karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bukti dari kasih setia Allah, Dia rela mati. Dia rela disiksa, dianiaya untuk siapa? Bapak, Ibu, saudara dan saya. Sehingga genaplah apa yang disampaikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi tugas kita untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kalau hari ini mungkin kita belum bisa mampu mengasihi, marilah kita mengasihi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Urusan yang lain-lain biarlah urusannya Tuhan Allah, agar supaya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita akan diberkati. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, di sini juga ingin mau menyampaikan kepada kita di dalam ayat bagian selanjutnya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, pasti Tuhan akan menjawab. Karena engkau telah melakukan pekerjaan yang baik, karena engkau telah menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap bahkan terus bertambah-tambah. Pasti Allah mengatakan, aku akan terus memberkati hidupmu. Semua pekerjaan yang engkau kerjakan akan diberkati. Semua kebutuhanmu akan dicukupkan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, kenapa dikatakan demikian? Allah lebih dulu mengasihi kita, karena jelas dikatakan di dalam ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Yesus sendiri merasakan kasih dari Bapa, dan kasih itu sungguh luar biasa di dalam perjalanan kehidupannya, dan itu juga Dia ingin lakukan di dalam kehidupan para murid, dan itu juga para murid ingin sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, jalanilah setiap perjalanan kehidupan kita. Mungkin akan kita pernah lalui persoalan yang berat. Mungkin kita akan mengalami tekanan yang berat, apalagi tentang soal saling mengasihi. Tetapi jikalau kita melihat bahwa Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita, maka semua yang akan kita gumuli, kita inginkan di hadapan Allah akan dijawab oleh Tuhan. Kasihilah seorang akan yang lain,
karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Biarlah firman ini terus memberikan kekuatan. Firman ini akan meneguhkan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ingat janji bahwa Tuhan selalu menyertai. Kuasa yang Dia berikan kepada kita bukan hanya untuk detik ini saja, tetapi sampai ke depan, di mana waktu Allah terus bersama dengan hidup kita, itu juga harus kita lakukan. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pergi dan hasilkanlah buah. Dan biarlah buah itu tetap, dan biarlah kita berakar di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.